Pada sesi kali ini kita akan membahas contoh pembelajaran melalui studi kasus bisnis F&B, yaitu kopi kenangan, untuk menganalisis bagaimana strategi pemasaran, branding, dan penjualan digital diterapkan dalam membangun bisnis yang kompetitif dan berkembang pesat di era digital. Selanjutnya, mari kita beralih ke aspek praktis dengan membedah sebuah contoh nyata, yaitu kopi kenangan, sebuah merek kopi lokal yang sangat sukses berkat strategi digital mereka. Kita akan menganalisis data penjualan digital mereka selama periode Januari hingga Juni 2024 untuk melihat bagaimana angka-angka ini bercerita tentang performa sebuah bisnis. Jika kita perhatikan tabel ini, pertumbuhan awal sangat menjanjikan. Dari Januari dengan 120.000 pesanan, jumlahnya terus merangkak naik hingga mencapai puncaknya di bulan Mei dengan 240.000 pesanan dan nilai penjualan mencapai 12,8 miliar rupiah. Pertumbuhan bulan ke bulan atau growth MOEM tertinggi terjadi di bulan Mei sebesar 34,7% yang dipicu oleh produk populer mereka, es kopi Ramadan. Namun, perhatikan data di bulan Juni. Terjadi penurunan drastis sebesar minus 21%, di mana penjualan turun menjadi 10,1 miliar rupiah. Disinilah peran analisis data menjadi sangat vital bagi kita. Apakah penurunan ini karena berakhirnya momen Ramadan, atau ada faktor eksternal lainnya? Melalui data ini, kita belajar bahwa keberhasilan tidak hanya diukur saat tren naik, tetapi juga dari kemampuan kita menganalisis alasan di balik setiap penurunan untuk strategi perbaikan di masa depan. Teman-teman semuanya, mari kita amati periode emas bagi kopi kenangan, yaitu pada bulan Mei 2024 yang bertepatan dengan momen Ramadan. Pada bulan ini, mereka berhasil mencatatkan lonjakan tertinggi dengan nilai penjualan mencapai 12,8 miliar rupiah. Angka ini mencerminkan pertumbuhan yang sangat masif, yaitu sebesar 34,7% dibandingkan bulan sebelumnya. Apa rahasia di balik kesuksesan ini? Kopi Kenangan meluncurkan produk musiman yang sangat tepat sasaran, yaitu es kopi Ramadan. Menu ini ditawarkan dalam bentuk paket bundling dengan takjil, yang terbukti memberikan nilai tambah nyata bagi konsumen yang sedang mencari menu berbuka puasa. Strategi ini menjadikan es kopi Ramadan sebagai produk terlaris sepanjang bulan Mei. Kesuksesan produk tersebut diperkuat oleh 3 strategi digital yang sangat efektif. Pertama, kolaborasi dengan influencer di TikTok untuk membagikan pengalaman berbuka puasa yang autentik. Kedua, promo paket beli 2 gratis 1 yang sangat sukses mendorong pembelian dalam jumlah banyak atau kelompok. Dan terakhir, mereka memberikan penawaran eksklusif berupa diskon khusus di Shopee Food tepat pada jam buka puasa. Kombinasi antara produk yang relevan dan pemilihan waktu promo yang tepat adalah kunci utama kemenangan mereka di pasar. Berikutnya, mari kita bedah lebih dalam apa yang terjadi pada kopi kenangan di bulan Juni 2024. Setelah mencapai puncak performa yang luar biasa pada bulan Ramadan, perusahaan justru mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 21%. Total pendapatan yang sebelumnya berada di angka tertinggi, kini turun menjadi 10,1 miliar rupiah pada bulan Juni. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tim analisis kami menemukan 3 faktor utama penyebab penurunan ini. Pertama, adanya perubahan perilaku konsumen yang mulai memperketat pengeluaran atau berhemat pasca Hari Raya Lebaran. Kedua, tren berkumpul atau ngopi bersama berkurang drastis seiring berakhirnya masa libur panjang. Terakhir, tidak adanya momen pemasaran spesial atau promo tematik yang sekuat saat bulan Ramadan, sehingga daya tarik pembelian menurun. Wawasan penting atau insight yang bisa kita petik adalah bahwa perusahaan tidak boleh hanya mengandalkan momentum musiman semata. Sangat krusial bagi sebuah jenama untuk menyiapkan strategi khusus guna menjaga momentum penjualan
agar tetap stabil bahkan setelah periode puncak berlalu. Konsistensi dalam inovasi pemasaran adalah kunci agar grafik penjualan tidak terjun bebas setelah masa panen berakhir. Agar penilaian kinerja menjadi lebih terukur dan tidak bias, Kopi Kenangan menggunakan Key Performance Indicators atau KPI untuk mengevaluasi keberhasilan strategi digital mereka. Mari kita bedah tabel realisasi periode Januari hingga Juni 2024 ini untuk melihat efektivitas kerja tim mereka. Pertama, perhatikan conversion rate mereka yang mencapai 6,30%, melampaui target awal sebesar 5%. Ini menandakan bahwa landing page dan iklan yang mereka jalankan sangat efektif. Namun, pada customer retention rate, realisasinya hanya 38% dari target 40%. Artinya, meskipun hampir tercapai, perusahaan masih perlu memperkuat program loyalitas agar pelanggan lama tidak berpaling ke kompetitor. Sisi positif lainnya terlihat pada efisiensi biaya. Customer acquisition cost mereka hanya Rp21.000, lebih rendah dari anggaran Rp25.000. Di saat yang sama, social media engagement berhasil menyentuh 12,40% berkat konten TikTok dan Instagram yang menarik perhatian audiens. Data ini membuktikan bahwa kombinasi antara iklan yang efisien dan konten yang viral mampu mendongkrak performa bisnis secara keseluruhan.